Halo siswa cerdas Jils, gimana kabarnya hari ini? Jadi ketemu lagi dengan Kak Nabil yang akan membahas bocoran UTBK, TPS Bahasa Inggris. Jadi di komentar video sebelumnya banyak yang minta untuk kita lanjutkan kembali ya. Jadi lanjut Kak Bahasa Inggrisnya. Oke, jadi kalau gitu Kakak akan lanjutkan ya. Jadi supaya kita lebih semangat nih untuk upload video-video, kalian harus bagiin ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi orang yang tahu mengenai model-model soal UTBK khususnya TPS Bahasa Inggris. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe akun YouTube-nya Jels. Oke, mari kita berangkat ke soal berikutnya. Nah, perhatikan ya di pertanyaannya di sini dia menanyakan bahwa the paragraph preceding the passage most likely discusses. Jadi satu tips yang kakak berikan pertama ya bahwa dalam bahasa Inggris itu soalnya itu saja. Jadi misalnya kayak pertanyaannya ya mungkin akan tetap sama the paragraph preceding the passage bla 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 bla. Tapi yang bisa kita bilang bahwa teksnya nanti akan berbeda. Jadi harus membiasakan melihat tipe-tipe soal sehingga nanti ketika kalian sudah kerjakan pada saat hari H itu tidak lagi lama untuk menerjemahkan soal. Jadi bisa langsung banyak waktunya diinvest ke membaca teks. Jadi jangan lagi lama membaca soal. Karena soal itu sudah harus kalian hafal sebelum masuk ke bahasa Inggris ya. Jadi harus dihafal soalnya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kalau dia mencari pertanyaan preceding, artinya adalah kita membutuhkan sebelum ya, preceding kan ini artinya adalah mendahului. Mendahului. Artinya apa yang mendahului bacaan kira-kira. Jadi kalau misalnya kita punya 5 paragraf, saya mau menambah paragraf di atasnya paragraf 1. Kira-kira cocoknya itu kita membahas tentang apa. Itu seperti itu intinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memiliki berapa ini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ada 5 paragraf. Artinya saya mau menambah paragraf di atasnya paragraf 1. Itu kalau dia preceding. Dan juga soal ini bisa diganti dengan model following. Ya. Nah, kalau dia following the passage itu artinya yang mengikuti bacaan. Artinya kakak mau tambah di bawah paragraf 5 itu kira-kira cocoknya kita bahas soal apa. Jadi dia menanyakan preceding berarti mendahului. Kalau dia preceding, tipsnya adalah baca kalimat pertama, paragraf pertama. Paragraf pertama. Jadi baca kalimat 1, paragraf 1. Perhatikan dia bilang seperti ini. Regardless of our personal value, we base most of our self-esteem on the fulfillment of dominant value of our culture. Ini kalimat pertama sampai di sini. Jadi regardless itu artinya kan terlepas ya. Terlepas dari personal value, kita mendasarkan kebanyakan dari harga diri kita. Jadi self-esteem itu diartikan sebagai harga diri atau penghargaan diri. Kalau personal value kan nilai-nilai personal ya, nilai-nilai yang dianggap baik. Mendasarkan harga diri kita pada pemenuhan nilai-nilai dominan dari budaya kita. Jadi kalau bukan personal value, kita mendasarkan harga diri kita pada nilai-nilai dari budaya. Nah, kalau dia bilang di sini terlepas dari personal value, kira-kira yang dibahas sebelumnya apa? Ya, yang pasti dia akan membahas bagaimana harga diri itu didasarkan pada pemenuhan nilai personal. Jadi dia bahas dulu bagaimana personal value itu mempengaruhi harga diri. Baru di paragraf berikutnya dia bilang terlepas dari personal value, kita mendasarkan harga diri kita pada bla bla bla. Jadi sebelumnya dia bahas dulu dengan personal value, baru dia pisahkan antara personal value dengan harga diri. Nah, artinya jawaban yang nantinya akan kita pilih harus seputaran itu teman-teman. Tidak boleh ada pembahasan baru. Karena kan antar paragraf itu harus ada ibaratnya apa ya, benang merahnya yang berkait antara satu paragraf ke paragraf berikutnya. Jadi harus ada keterkaitannya. Nah, kalau kita lihat alfa misalnya, budaya yang berbeda di seluruh dunia. Nah, ini kan kita tidak membahas budaya ya. Yang kita bahas adalah bagaimana personal value mempengaruhi harga diri seseorang. Jadi ini salah culture. Kemudian bravo, the nature. The nature ini bisa diartikan sebagai sifat ya, bisa diartikan sebagai sifat, boleh. Kalau mau diartikan asal juga boleh, sifat atau ciri-ciri dari harga diri.
Di sini berarti dia penekanannya pada harga diri ya, padahal yang kita duga itu, yang kita hipotesiskan di awal bahwa bagaimana personal value mempengaruhi harga diri. Jadi ini itu kurang tepat, tidak relevan. Kemudian Charlie, bagaimana personal value menentukan, determine self-esteem. Nah ini betul sekali, karena dia bahas sebelumnya terlepas dari personal value. Artinya dia bahas dulu bagaimana personal value bersama dengan harga diri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Itu seperti itu ya, jadi sangat-sangat gampang untuk pertanyaan preceding. Seharusnya kalian bisa. Meskipun kalian misalnya tidak terlalu tahu artinya ya, tidak mengetahui semua artinya, tapi kan kalian bisa lihat bahwa yang dibahas di awal itu adalah soal personal value. Artinya jawaban kalian juga harus seputaran itu. Nah, kenapa bukan delta Kak? Delta juga ada personal value-nya, tapi dia menyebutkan istilah baru. Dia bilang di sini collective value, nilai kelompok, padahal ini sama sekali tidak dibahas collective value sebelumnya. Nah, kemudian error dominant value, ini juga tidak dibahas. Maka memang yang paling benar adalah Charlie. Jadi gampang bukan? Jadi seperti itu menjawab pertanyaan preceding teman-temannya, konsepnya sama ya. Itu konsepnya akan semua terus berulang di semua soal, hanya teksnya nanti akan berubah-berubah. Jadi teman-teman pasti bisa benar mengerjakan pertanyaan preceding. Mari kita bergeser ke pertanyaan kedua. Nah, perhatikan pertanyaan kedua. Di sini dia bilang the author would apparently agree that phenomenon of self-esteem and culture discussed in the passage is similar to that of. Nah, jadi kalau dia seperti ini, ingat-ingat ya, setuju dengan fenomena. Nah, ini sama dengan analogical question, teman-teman. Analogical question. Jadi dia pertanyaan analogi. Apakah teman-teman pernah kerja soal seperti ini? Misalnya contoh. Saya buat seperti ini, makan, misalnya menghilangkan lapar, makan titik-titik lapar sama dengan tidur, bla 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 ngantuk. Nah, ini kan kalau kita lihat analoginya, makan itu bertujuan untuk menghilangkan lapar sama dengan tidur untuk menghilangkan ngantuk. Jadi bagaimana analogi yang sama antara hubungan satu pasang dengan pasangan yang lain. Nah ini seperti ini soalnya nomor 2 teman-teman, dan ini sangat-sangat gampang. Nah perhatikan pertanyaannya, dia menanyakan fenomena antara harga diri dengan culture. Kira-kira harga diri dan culture itu memiliki hubungan apa ya? Nah tadi kan kita bahas di atas ya, di teks di sini, di kalimat pertama malah ya dia bilang bahwa kita mendasarkan base ya, kita mendasarkan sebagian besar harga diri kita pada pemenuhan nilai-nilai dominan dari budaya. Artinya kita mendasarkan harga diri pada budaya. Artinya kita membiarkan budaya menentukan harga diri kita. Artinya apa kira-kira bridge atau jembatan yang bisa saya hubungkan antara self-esteem dan culture? Kira-kira apa yang cocok? Harga diri diatur atau ditentukan oleh budaya. Bisa ya? Harga diri ditentukan oleh budaya. Karena kita mendasarkan harga diri kita pada pemenuhan nilai-nilai budaya. Atau bisa juga budaya menentukan harga diri atau budaya mengatur harga diri. Nah, sekarang Alpha, teenager and peers. Apakah peers di sini bisa jadi jawaban? Peers di sini adalah teman sebaya ya. Teman sebaya. Apakah kakak bisa bilang remaja diatur oleh teman sebaya? Nah, ini tidak tepat ya hubungannya, berarti salah. Jadi gampangnya seperti itu teman-teman. Buatkan jembatan kata penghubung kata ya, kira-kira apa yang cocok. Coba Bravo. Debtor and lender. Debtor itu artinya adalah pengutang ya, artinya orang yang mengutang. Dan lender itu adalah pemberi pinjaman. Jadi mungkin yang tidak tahu ya, pemberi pinjaman. Kalau dia teenager tadi kan remaja ya, teman-teman tahu. Makanya kenapa namanya teen teman-teman, karena teen kan belasan ya, dan aged itu usia, jadi berusia belasan tahun, remaja, itu seperti itu ya. Kalau Bravo, pengutang dan pemberi pinjaman. Pengutang diatur oleh pemberi pinjaman. Ini tidak relevan ya, itu kurang relevan, jadi salah. Ini P, sorry. Kemudian Charlie, employers and worker. Employers and worker. Bisa kira-kira employers dan worker? Employers di sini artinya adalah atasan ya atau majikan, dan worker di sini adalah pekerja. Bisa kalau kakak bilang atasan ditentukan oleh pekerja? Ini juga kurang tepat ya. Delta, guru ditentukan oleh siswa.
Nah, ini juga kurang tepat, maka yang paling benar adalah error. Masyarakat diatur atau ditentukan oleh pemerintah, atau kakak bisa bilang pemerintah mengatur masyarakat. Jadi ini hubungannya yang tepat, yaitu diatur. Ini juga diatur. Oke ya, jadi jawabannya nomor 2 adalah error. Gampang bukan? Jadi ini kayak soal TPA ya sebenarnya ya, tapi versi bahasa Inggrisnya. Jadi kuncinya teman-teman, kalau kita lihat nih ada kata fenomenon di sini, ada ini tuh berarti langsung cari kira-kira apa hubungannya yang mirip. Nah, itu segampang itu. Mari kita bergeser ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan nomor 3, ini kan ada angka A1, B2, C3, D4, E5. Berarti kan lokasinya ya pada paragraf mana ya? Berarti kakak bisa bilang tipe soal ini adalah location of specific information. Specific information. Lokasi dari informasi spesifik. Kira-kira ada di paragraf berapa sih? Nah, selain di paragraf berapa, jadi soal ini juga bisa menanyakan di kalimat keberapa, misalnya di paragraf tertentu. Jadi bisa saja dia menanyakan antar paragraf atau bisa saja dia menanyakan antar kalimat. Jadi fleksibel soalnya teman-teman harus bisa menyesuaikan. Mari kita baca. Penulis mengangkat, brings up, artinya mengungkap, membahas ya. Penulis mengangkat determinants. Determinants di sini kakak bisa artikan sama dengan, kan determine itu menentukan ya. Berarti penentu-penentu. Kalau kita ada di determinants itu penentu-penentu, atau bisa kita bilang faktor-faktor. Faktor-faktor. Jadi penulis membahas mengenai faktor-faktor harga diri terpisah. Nah, ini kuncinya. Terpisah dari budaya itu ada pada paragraf keberapa. Nah, tadi kan kita baca nih di paragraf 1, dia bilang bahwa terlepas dari nilai budaya, terlepas dari personal value, harga diri juga ditentukan oleh pemenuhan nilai-nilai budaya. Nah, itu kita sudah baca, dan di situ dia membahas bersama dengan budaya, artinya bukan dong jawabannya di paragraf 1. Jadi kalau kita sudah baca teman-teman paragraf 1, jangan dilupa ya. Jangan saya sudah baca tadi tapi apa ya, akhirnya saya lupa, saya perlu baca kembali lagi. Itu jangan seperti itu teman-teman, karena itu menghabiskan waktunya teman-teman. Ingat ya, waktu kita sangat terbatas. Nah, sekarang kita cari nih cepat dengan menggunakan teknik skimming saja yang kira-kira gimana sih dibahas mengenai apa tadi dibilang faktor-faktor yang menentukan harga diri. Apakah di paragraf 1 ini sudah bukan ya, di paragraf 1 ya. Apakah di paragraf 2 ada? Kalau kita lihat di sini hanya ada wilayah-wilayah disebut, hasil penelitian, ini juga tidak ada ya. Kalau paragraf 3, survei 20 secondary school ya, sekolah menengah berusia 16 sampai 17 bla bla bla. Oh, ini ada teman-teman. Ya, jadi responden mendasarkan harga diri didasarkan pada semua nilai budaya. Ada on 4 key points, ada on 4 key factor. Yang pertama adalah, jadi di semua budaya, terlepas dari budaya apapun ya, jadi maksudnya itu terlepas artinya di semua budaya berlaku. Jadi yang dimaksud tadi di sini dengan apa terpisah itu tidak memandang budaya, artinya tidak memandang budaya. Nah, tidak memandang budaya artinya jangan membawa faktor budaya ke dalam penentu harga diri. Nah, sekarang ini ada dia bilang ya di semua budaya, berarti kan sama berlaku di semua budaya. Artinya harga diri didasarkan di semua budaya pada 4 faktor kunci. Pertama adalah mereka mengontrol kehidupan seseorang, control one's life, doing one's duty, benefiting others, and achieving social status. Artinya ada 4 determinan dari penentu harga diri tidak didasarkan pada budaya. Maka terjawablah di paragraf ketiga. Maka jawabannya untuk nomor 3 adalah Charlie. Gampang bukan? Oke, ini Charlie. Oh, Charlie, error Charlie. Nah, sudah 2 jawaban Charlie ya. Itu seperti itu. Nah, kita bergeser berikutnya ke soal terakhir di soal nomor 4. Nah, pertanyaannya adalah people exposed to conformist and traditionalist culture since birth bla 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 associate self-esteem with a sense of responsibility. Nah, kira-kira ini soal tipe apa ya?
Kalau kita lihat opsinya ada may, ada can, ada would, maka kita tahu kalau ini materinya adalah modal, ya. Modal, kata kerja bantu. Sangat gampang teman-teman ya. Di mana may di sini berarti mungkin, dapat berarti mungkin, berarti menunjukkan bentuk possibility. Kalau can di sini berarti bisa, berarti menunjukkan ability, kemampuan. Would di sini berarti akan, berarti berbicara planning atau rencana. Must di sini berarti harus atau berbicara obligation, kewajiban. Dan ought to itu artinya adalah sebaiknya, ya, seharusnya. Berarti maknanya sama dengan should, nasihat. Itu seperti itu, sorry kayak kampus ya. Harus, oke. Mungkin bisa akan harus seharusnya. Jadi orang-orang yang terpapar, jadi ini artinya expose, terpapar ya. Kan kalau terekspos artinya terpapar toh. Jadi orang-orang yang terpapar dengan budaya tradisional. Konformis itu apa? Konformis itu konformitas, ini sama dengan tradisional ya, jadi sinonim. Saya rasa kita tidak perlu permasalahkan konformis ini. Jadi walaupun teman-teman misalnya mendengar istilah baru, ya sebisa mungkin jangan langsung panik ya, karena selalu berpikir positif bahwa itu tidak akan terlalu mempengaruhi jawaban, kecuali memang pertanyaannya seperti oke, apa yang dimaksud dengan konformis, artinya that's the point of the question. Tapi kalau dia hanya bagian part of the question, I think that's not a big deal, itu bukan masalah teman-teman. Jadi dia bilang orang-orang yang terpapar dengan nilai-nilai budaya sejak lahir ya, since birth, bla bla bla, mengasosiasikan harga diri dengan sikap tanggung jawab. Kira-kira kalau orang yang terpapar dengan budaya tradisional sejak lahir, apakah cocok kalau kita bilang seharusnya mengasosiasikan? Berarti ini kan kita lebih merekomendasikan ya. Kita lebih merekomendasikan, maksudnya kau harus melihat harga dirimu dari sisi tanggung jawab. Ini kan kurang tepat ya, karena indikator harga diri tiap orang itu beda-beda. Jadi misalnya ada mungkin orang di barat, misalnya kita ambil contoh ya, mereka mendasarkan harga diri, penghargaan diri itu dengan sifat mandiri misalnya ya, harga diri dengan sifat mandiri. Jadi misalnya mereka di barat itu pada usia tertentu sudah harus misalnya meninggalkan orang tuanya, artinya tidak boleh lagi tinggal serumah dengan orang tuanya. Nah itu kalau ketika mereka bisa melakukan itu, mereka akan berpikir kalau mereka punya harga diri. Nah kalau kita misalnya di budaya timur misalnya, kan tidak begitu ya teman-teman ya. Bahkan mungkin setelah menikah pun, setelah umur berapapun, itu biasanya kita mesti tinggal serumah dengan orang tua kita. Jadi pengaruh budaya memang memainkan peran yang penting. Nah di sini dia bilang budaya tradisional. Budaya tradisional itu kental dengan sifat tanggung jawabnya ya. Misalnya bagaimana orang tua misalnya bertanggung jawab pada anaknya, anak bertanggung jawab pada orang tuanya, itu sangat kental nilai-nilai seperti itu. Nah, makanya di sini dibilang budaya tradisional ya. Berarti kira-kira sifatnya apa? Apakah seharusnya? Apakah harus mengasosiasikan? Harus mengaitkan? Bukan juga kewajiban ya. Kalau akan mengasosiasikan, ini lebih ke bentuk planning, bentuk rencana. Padahal kan ini tidak bisa diatur, sesuatu yang tidak bisa diatur dan sifatnya itu random teman-teman ya. Kalau kita bisa bilang itu artinya kita juga di budaya tradisional, misalnya contohnya di budaya timur, itu tetap bisa menggunakan sifat mandiri sebagai bentuk penghargaan diri. Artinya ini sifatnya random dan tidak bisa dengan strict dibatasi teman-teman. Maka lebih cocok kalau kita menggunakan di sini konsep mungkin. Kita gunakan konsep may. Coba kita artikan ya. Orang-orang yang terpapar dengan budaya tradisional dan konformis sejak lahir mungkin mengasosiasikan harga diri mereka dengan sikap tanggung jawab. Responsibility kan tanggung jawab ya. Nah ini cocok artinya, karena ini kita tidak bisa pastikan 100% orang-orang yang lahir dari budaya tradisional itu akan selalu mengaitkan selalu mengaitkan harga diri dengan tanggung jawab. Maka yang paling tepat di sini adalah may, karena soalnya membutuhkan makna possibility atau kemungkinan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah alpha. Kuncinya kalau mengerjakan soal modal teman-teman adalah pastikan artinya itu selaras dengan pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pilih can, bisa. Apakah ada di sini bentuk kemampuan, ability, skill misalnya?
Ini kan bukan bentuk skill ya, ini bentuk bagaimana orang-orang persepsinya orang-orang terhadap harga diri. Itu mereka indikatorkan pada aspek apa. Nah, itu yang dibahas pada teks ini teman-teman. Jadi nomor 4 jawabannya adalah alfa. Sangat gampang. Kalau kalian misalnya kakak ingin lebih membahas lagi soal-soal lain, jadi masih sangat banyak soal, kalian harus bagikan video ini ke teman-teman kalian ya, supaya kakak lebih bersemangat lagi untuk bisa mengupload lebih banyak soal-soal baru. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.